Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pemuda yang sedang membuat kode khusus atas permintaan pihak tertentu. Tampaknya seperti sebuah turnamen dengan adanya pengarahan oleh operator pusat. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa hacker yang berhasil menyelesaikan tugas pada perintah yang diberikan, mereka akan mendapatkan imbalan sebesar $50.000. Namun bukannya $50.000 yang mereka dapatkan, justru itu hanyalah jebakan berupa ledakan dahsyat yang terjadi pada komputer mereka. Ready. Lalu kita diperlihatkan seorang hacker yang bernama Matthew Farrell. Mungkin dia juga akan mendapatkan hal yang sama. Di sisi lain, di kantor divisi keamanan cyber FBI Washington DC, saat di tengah kesibukan mereka tiba-tiba saja semua komputer mendadak off, yang mana hal ini diretas oleh seorang wanita yang bernama Mylene. Mengetahui hal itu terjadi, kepala divisi dari keamanan cyber yang bernama Miguel Bauman memerintahkan anak buah mereka untuk mencari hacker di seluruh penjuru negeri untuk dapat mengatasi masalah retasan tersebut. I want to find out who. Kemudian cerita berpindah ke lain tempat, di mana terlihat sepasang kekasih yang sedang asik di dalam sebuah mobil. Wanita itu bernama Lucy McLean dan pacarnya, Jim. Saat di tengah-tengah kesibukan mereka, tiba-tiba datang seorang pria yang melerainya. Pria itu ternyata adalah ayahnya Lucy yang bernama John McLean. John tidak ingin putrinya disakiti, namun ternyata Lucy dan ayahnya tidak begitu akrab. Bahkan Lucy memarahi ayahnya karena ayahnya terlalu super protektif. And this guy's what? Your How about stuff like this? You spy on me. You are such an asshole. Lucy. Wait, Lucy. Dan tidak lama kemudian, John mendapat sebuah panggilan bahwa dia ditugaskan untuk mencari salah seorang hacker yang bernama Matthew Farrell untuk membantu melawan peretasan yang telah terjadi di kantor FBI. Ternyata John ini adalah seorang detektif senior dari FBI Amerika Serikat. It's Sclavino. Last name Farrell. Escort him to the Hoover Building in D.C. The kid's a high-value subject. I don't know. Kemudian di lain tempat, kita diperlihatkan di mana Farrell sedang berbicara dengan salah seorang anggota dari organisasi kejahatan cyber. Di tengah perbincangannya, dia tidak menyadari bahwa komputernya telah dimasuki virus. Dan ketika Farrell hendak menekan tombol delete nantinya, maka hal serupa akan terjadi, yaitu ledakan besar sama persis seperti hacker yang terkena jebakan di awal film tadi. Tetapi, untungnya nasib Farrell berbeda. Saat dia hendak menekan tombol delete, tiba-tiba saja ada yang datang mengetuk pintu kamarnya. Who is it? NYPD. Open the door. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan beberapa anggota dari organisasi kejahatan cyber akan melakukan plan B, yang mana ketika komputer hacker tidak bisa diledakkan, maka mereka akan membunuhnya secara langsung dengan tembakan senjata dari jarak jauh. DC feds want to talk to you, so. Ready to run. Saat dalam perjalanan, John langsung menghubungi polisi terdekat melalui radio di mobilnya untuk melaporkan penembakan yang baru saja terjadi. Sementara dua penjahat yang masih hidup mengabarkan situasi yang terjadi, dia menelpon Mai untuk mengabarkan kondisi mereka saat ini. Mengetahui aksi mereka telah gagal untuk membunuh hacker bernama Farrell, wanita itu pun langsung memberitahukan pada atasannya yang bernama Thomas Gabriel. Ternyata Thomas Gabriel ini adalah pemimpin dari sebuah organisasi kejahatan cyber profesional tersebut, dan dia memiliki markasnya sendiri. Selain itu juga dia memiliki banyak pekerja profesional baik di bagian internal maupun eksternal, dan dia juga didukung dengan berbagai peralatan lengkap. Bahkan dia sempat memerintahkan sebuah helikopter untuk langsung melacak dan mengikuti Farrell saat proses pelariannya. Sementara tim lainnya terlihat sedang meretas sistem kendali lalu lintas di Washington, yang mana hal ini akan membuat kekacauan transportasi. Begin stage 1.
Kembali ke John, saat mereka sedang berhenti di lampu merah, mereka tidak mengetahui bahwa sistem keamanan transportasi telah diretas. Hey, man. All the lights are green. Lalu John pun memutuskan untuk membawa Farrell berjalan kaki menuju kantor FBI. Tidak merasa puas sampai di situ, kawanan Gabriel ini meretas jalur kereta. Selain itu juga, FBI mendapat informasi tentang kerusakan sistem komputer mereka. Mereka juga meretas saluran air dan jaringan telekomunikasi setempat. Bahkan Gabriel meretas untuk membunyikan alarm bahaya dalam gedung tersebut sehingga membuat semua orang keluar dengan panik. Kemudian Gabriel kembali melancarkan serangannya yang disebut sebagai tahap kedua, yaitu dengan mengubah tampilan layar bursa saham. Dia membuat seolah-olah semua bursa saham telah jatuh. Hal ini tentunya membuat suasana di Wall Street menjadi sangat kacau. They're already starting to panic. Deputy Director Bowman in here? Sementara, John yang kini telah berhasil membawa Farrell ke markas FBI, kembali dikejutkan dengan tampilan tayangan pada monitor setempat yang tampaknya telah diretas oleh Gabriel. Video package is ready for upload. Our military strength is progress and growth electrical power. Tayangan itu menampilkan video acak yang berisi kecaman terhadap sistem keamanan Amerika yang dinilai sangat tidak berguna. It's a fire sale. Setelah melihat tayangan tersebut, Farrell langsung mengetahui bahwa yang sedang dilakukan oleh sekelompok penjahat cyber itu disebut dengan Fire Sale, sebuah program yang ditunjukkan untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional melalui 3 langkah sistematis. Mulai dari tahap pertama yang merusak sistem transportasi, tahap kedua sistem keuangan dan sistem telekomunikasi, tahap ketiga menghancurkan semua sumber daya di negara itu seperti gas, air, listrik, hingga nuklir. Jadi mereka berniat untuk menghancurkan negara tersebut dan menguasainya. Di situ John merasa bahwa penjelasan Farrell sangat masuk akal dan John mengatakan pada Bowman tentang pentingnya peran Farrell dalam kasus yang dialami Amerika Serikat ini. Kemudian Bowman pun memutuskan untuk membawa Farrell ke markas FBI. Farrell just resurfaced on the grid. Make the next right onto Concord. Take the next left at Lexington. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari radio mobil yang mulai memberikan arahan jalur untuk mereka. Namun Farrell yang merasa tidak asing dengan suara tersebut menyadari jika itu merupakan suara dari sosok wanita yang selama ini memberikan arahan padanya. FBI, we That's clear her. the path. But don't say anything. Don't keep your mouth shut. Metro, how's your day going over there? Cut the bullshit, honey. Just put your boss on. John, I already know so much. Ternyata Gabriel telah mengetahui profil dari John, dan dari sini juga terungkap bahwa John telah bercerai dengan istrinya. Bahkan sejumlah tabungan John diretas hingga mengosongkan semua saldo pada rekening banknya. Shoot Mr. Farrell in the head. I think I'm gonna have to pass, jerk off. Setelah John menolaknya, tiba-tiba mereka langsung mendapat serangan dari helikopter yang selama ini telah mengikuti mereka. Namun Gabriel yang tidak tinggal diam, dia pun meretas terowongan tersebut. Dia lalu membuka 2 arah jalur yang berlawanan hingga membuat tabrakan yang luar biasa. Tidak cukup sampai di sana, ternyata penjahat yang menggunakan helikopter telah menanti di depan terowongan untuk menghabisi mereka berdua. Namun John memiliki sebuah ide untuk menabrakkan mobilnya hingga membuat helikopter tersebut hancur berantakan. Kemudian salah seorang pembunuh tadi yang bernama Ren selamat dari tabrakan helikopter. Dia memberikan laporan kepada Gabriel bahwa John dan Farrell telah tewas di tempat. Kemudian Gabriel kembali melanjutkan aksinya dengan tahap ketiga, di mana kali ini dia hanya memerintahkan timnya untuk masuk ke ruang server FBI dengan tujuan untuk mendapatkan semua data penting dari negara tersebut. Siamo pronti. Tidak hanya itu, dia juga meminta Mai untuk menyamar menjadi anggota FBI dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Kemudian Gabriel juga meretas semua stasiun televisi dengan menampilkan cuplikan video gedung putih yang tiba-tiba hancur oleh ledakan dahsyat.
It's a fake! Thank God. Dan ternyata video cuplikan itu hanya tampilan palsu. Okay, Melihat aksi yang telah dilakukan oleh komplotan Gabriel, kini Farrell mulai bisa memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Farrell mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan melakukan aksi secara langsung ke semua sistem yang ada di negara Amerika. Mereka kini tidak akan sembunyi-sembunyi di balik dunia maya, melainkan melakukan tindakan secara nyata. Berbekal handphone PDA, Farrell mampu menemukan lokasi pembangkit listrik yang diyakininya akan menjadi target dari kelompok Gabriel, yang mana hal itu bertujuan untuk mematikan sumber daya listrik di negara Amerika Serikat. Menyadari hal itu, John pun bergegas menyusul mereka. let's go. What, to West Virginia? What? The Warlock, he's Sementara di lain sisi, Mai dan rekan-rekannya telah menyamar sebagai FBI. Mereka lebih dulu sampai di gardu pembangkit listrik. Saat John dan Farrell sampai di tenaga pembangkit listrik tersebut, dia langsung disambut dengan perkelahian menggunakan senjata api. We got company. Right. It's not like they're... Let's go. Let's go. Playtime's over, sweetheart. Stand up. As fast as you can. Hey! Lalu, John menggunakan sebuah mobil untuk menabrak Mai dan menghempaskannya ke dasar lift. One last door to open. Come on, man! Lock him out? I'm not sure. Hang on. Something's up. It's an E-bomb. Mai, talk to me. What's going on? Your fire sale's over. Gabriel yang menyadari bahwa Mai telah tewas dibunuh oleh John, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengalirkan semua gas dari pipa bawah tanah untuk mengarahkan ke lokasi John. Fine. Please, no. Di sisi lain, Bowman mampu mengungkap siapa di balik kejahatan cyber yang luar biasa ini. Ternyata pelakunya adalah Thomas Gabriel, yang ternyata Gabriel ini adalah rekan kerja lamanya Bowman yang pernah menjabat sebagai kepala programmer pada divisi keamanan cyber FBI Amerika Serikat. Gabriel dipecat dari jabatannya dan dibuang begitu saja. Alasannya adalah karena Gabriel memberikan protes keras pada pemerintah tentang sistem keamanan negara yang masih sangat lemah. Namun protesnya tersebut diabaikan oleh pemerintah dan berujung pemecatan pada dirinya. We got a pretty serious problem. Sending the gas lines here. Akibat dari ledakan gas tersebut, beberapa wilayah kini tidak lagi mendapat suplai listrik termasuk dengan Lucy yang harus terkurung dalam sebuah lift karena listrik mati. John dan Farrell yang sempat menyelamatkan diri dari ledakan tersebut. John akan menggunakan helikopter untuk menuju ke tempat seorang hacker yang bernama Frederick Kaludis atau Warlock yang merupakan teman dari Farrell dan diyakini akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membantunya dalam kasus kali ini. Dengan menggunakan keahlian Warlock, dia dengan cepat langsung menemukan sebuah lokasi yang diyakininya sebagai markas Gabriel. Hey, don't touch that, all right? The only security system in the country in this building. Over here in Woodlawn. Sementara Gabriel yang menyadari bahwa adanya pihak hacker yang telah masuk ke dalam sistemnya, langsung memerintahkan bawahannya untuk menemukan siapa sosok tersebut. Gabriel pun mengetahui bahwa adanya John dan Farrell. Dia langsung mengancam John, yaitu dengan cara memperlihatkan kondisi Lucy yang sedang terkurung di dalam lift. Yes, there's an emergency, sir. Everything is gonna be alright. Lalu Gabriel menyuruh anak buahnya agar berpura-pura menjadi agen FBI untuk menyelamatkan Lucy dari lift. Very soon. Where you going? Di situ, John yang melihat nyawa Lucy sedang terancam. John dan Farrell langsung bergegas menuju ke markas Gabriel. Behave. Tie your wrist. Tidak lama kemudian, John dan Farrell kini tiba di markasnya Gabriel. Mereka secara diam-diam masuk melalui saluran ventilasi. I think that's line. We're showing a breach on an exterior vent. Go take a look.
Find a way to turn it off. Kemudian Farrell menyalakan sistem alarm yang membuat FBI agar dapat mengetahui lokasi keberadaan Gabriel dan komplotannya. We don't have 20 minutes. Let's go. Don't move! Russo, check in. Get all that? Sementara Farrell yang telah berhasil masuk ke ruang server utama mulai mengambil alih sistem yang ada di sana. Namun aksinya tersebut ketahuan oleh anak buah Gabriel. We have a problem. This is a mess. Tidak lama kemudian salah seorang anak buah Gabriel memberitahu bahwa FBI baru saja mengarahkan jet tempurnya menuju ke lokasi mereka. Mengetahui markasnya sudah tidak aman lagi, Gabriel pun segera melarikan diri dengan menggunakan sebuah truk bersama dengan Lucy dan Farrell. Sementara itu, Bowman sedang berada dalam perjalanan bersama beberapa anggota FBI menggunakan helikopter untuk menuju Woodland. John yang mengetahui aksi ini meminta Warlock untuk menghubungkannya melalui saluran radio untuk memberitahu Bowman tentang keberadaan sasaran mereka yang ternyata telah kabur. I can do that. Hold on. Fix it. Robinson is coming too fast. Namun sayangnya Gabriel mengetahui aksi John hingga dia mencoba meretas radio yang ada di jet tempur dan memerintahkan agar pilot jet tempur tersebut menargetkan sebuah truk yang dikendarai oleh John. Copy that. AV-81 engaging. Sementara itu, Farrell yang sempat mengambil alih sistem dengan mengembalikan seluruh uang hasil retasan Gabriel, justru kini dia disuruh untuk mengembalikan semua uang yang telah diretasnya. Feds are headed this way. Dan sialnya John tertembak oleh anak buah Gabriel yang lain, membuatnya kini justru disekap. Menyadari posisi Gabriel yang saat ini tepat berada di belakang tubuhnya, John dengan sengaja melakukan tembakan hingga menembus tubuhnya. Dan tidak lama setelah itu, tim FBI pun datang dengan membawa pertolongan. Dan di akhir film, diperlihatkan Farrell yang sedang dirawat oleh tim medis. Lalu John menghampirinya dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Lucy. What was I gonna do? Let's see the hospital. Kemudian film pun berakhir.